Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuys. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen karya saya yang berjudul Berpisah. Cerpen ini adalah lanjutan dari cerpen yang sebelumnya yang mengisahkan tentang perjalanan cinta Adi. Namun yang kali ini Adi sudah bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita baca ceritanya. Berpisah, karya A.L. Sosok Adi yang pernah gagal menjalin hubungan atau membentuk komitmen pada saat sebelumnya tidak pernah menyurutkan dia untuk mencintai orang lain. Walaupun Adi merupakan orang yang sulit untuk membuka hatinya, tapi ia terus berusaha melupakan dengan perlahan, walaupun sulit. 2 minggu berlalu, ia sibuk dengan urusan untuk masuk ke SMP hingga melupakan apa yang telah terjadi. Ia mendaftar ke beberapa sekolah dan alhamdulillah ia diterima di sekolah yang mempunyai atau terkenal dengan penghargaan Adiwiyata Nasional. Ia sedikit kecewa, tapi ia bersyukur karena masih banyak murid lain yang belum dapat sekolah. Sekolah tersebut merupakan sekolah negeri yang sudah digratiskan. Pada kala itu, sangat membantu ekonomi keluarga Adi. Pada kala itu, yang bisa dibilang cukup kekurangan. Pada awal bulan Juni, sekolah dimulai. Kegiatan dimulai dengan pengenalan wilayah sekolah dan pemahaman terhadap sekolah. Dia tidak memikirkan tentang wanita lagi. Setelah kegiatan orientasi, akhirnya pembagian kelas. Di sini Adi mulai menaruh hati kepada wanita yang sekelas dengannya. Di saat para siswa mulai berkenalan, tiba saatnya perempuan itu untuk maju dan memperkenalkan diri. Namanya adalah April. Nama yang cukup indah, ucap Adi kala itu. Dan ternyata rumahnya tak jauh dari tempat tinggalnya yang hanya berjarak 200 meter. Walaupun dekat, Adi sangat jarang ke rumah atau hampir tidak pernah lewat jalan rumahnya. Setelah semua murid perkenalan, mereka dididik oleh kakak OSIS dalam 1 minggu ke depan. Setelah itu, pelajaran biasa dimulai. Pada awal pembelajaran, Adi cukup kedodoran dengan padatnya jadwal. Tapi ia selalu ingat bahwa ia harus membanggakan orang tuanya, dan ia berusaha menyesuaikan. Walaupun ada guru yang biasa anak-anak sebut dengan guru killer. Setelah 3 bulan pelajaran, Adi berusaha mendekati si April dengan cara selalu duduk di belakang bangku si April. Adi duduk dengan sahabatnya yang bernama Awan, yang selalu mendukung dan membantu Adi. Ada lagi sebenarnya yang membantu, yaitu Aji dan Tia, sahabatnya April. Pada saat Adi duduk di belakang si Tia, mereka mulai akrab dengan bercanda-canda, dan tampaknya April sudah nyaman dengannya.
Tanpa pikir panjang, lantas Adi meminta bantuan dari Aji untuk menuliskan surat untuk April. Dan Adi membeli 2 batang coklat murah karena pada saat itu dananya atau acaranya dadakan. Di sini bisa dibilang bahwa Adi mau menembak si April. Jam istirahat datang karena saat penulisan surat pada saat itu mereka sedang jam kosong. Jadi mereka bisa pergi membeli coklat dan menulis surat. Lalu saat jam istirahat, Adi memberanikan diri untuk memberikan surat itu dengan deg-degan. Karena itu pertama kalinya ia menembak cewek. Beberapa hari, Adi tidak duduk di belakang April lagi untuk memberi ia waktu. Tentunya, uniknya jawaban dari April ia dapat dari sahabatnya, yaitu Tia, yang mengatakan jika April mau dengan dirinya. Sebagaimana orang yang pertama kali pacaran, mereka sedikit jaim dan mereka mulai hubungan dengan jalan-jalan dan makan di pinggir jalan dekat rumah mereka. Saking sayangnya, Adi mengetahui bahwa April memiliki alergi dengan debu dan tanpa ia sadari, Adi jika ada debu refleks langsung bersin-bersin. Walaupun debunya hanya sedikit. Dan itu April juga mengalami. Teman-teman selalu menyoraki jika kita jodoh. Pada suatu hari, guru bahasa Inggris membentuk kelompok di mana Adi, April, Nur, Is, Tia, dan Awan kalian kenal sendiri, berada dalam satu kelompok. Tentu saja itu membuat senang Adi. Mereka merencanakan bahwa kerja kelompok pertama dilakukan di rumah Awan, karena rumahnya dekat dengan rumahnya Adi dan April. Tibalah hari pengerjaan, dan seperti biasa, para lelaki yang beli dan mendanai, sedangkan yang perempuan merancang dan membuat. Dalam pengerjaan memakan waktu hampir 3 jaman. Lalu mereka memutuskan untuk dilanjutkan besok di rumah April. Dan ternyata Awan tidak bisa datang karena ada urusan keluarga. Terpaksa Adi datang sendirian. Saat mereka mengerjakan, tak sengaja tangan April terkena cutter yang membuat Adi refleks langsung menyedot darah yang keluar dan langsung memberi hensaplas pada luka. Karena sebelumnya itu tangan Adi juga terkena cutter. Hal itu membuat teman-temannya menyoraki, "Cie." Mereka berdua tersipu malu. Hari mulai petang. Adi pamit pulang dulu karena mau membantu ibunya yang berjualan. Pada hari Minggu, mereka kerja kelompok lagi di rumahnya Awan. Jadi, mereka melakukan atau kerja kelompok hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Mereka harus menargetkan selesai hari itu. Dan alhamdulillah selesai. Setelah selesai, Awan mengajak kami menonton film. Karena Awan anaknya agak bandel, di pertengahan film ia percepat ke adegan yang kurang layak ditonton. Itu membuat kami tutup mata dan
tanpa sadar bahwa pipi Adi menempel di bibir April. Wajah mereka langsung memerah dan malu. Lalu setelah itu mereka pamit pulang dan hasil pekerjaan akan dibawa oleh awan. Semua berjalan lancar dan kelompok mereka diberi penghargaan oleh gurunya. Selama 2 bulan mereka menjalin hubungan, si Adi dan si April ini. Ada kabar yang kurang mengenakan, bahwa April akan pindah sekolah. Dan alhamdulillahnya masih ada 1 minggu sebelum ia pindah. Dan mereka ini sering menghabiskan waktu bersama selama seminggu itu. Lalu April dengan tetesan air matanya meninggalkan Adi. Tapi ada hal yang janggal, bahwa April tinggalkan Adi tanpa kata putus kepadanya. Itu membuat bingung Adi, apakah hubungan mereka tetap lanjut atau tidak, sehingga mereka berpisah tanpa kejelasan. Adi dan April kisahnya sudah selesai, karena April juga pindah dari rumahnya ke rumah baru. Jadi saat ini Adi tidak tahu menahu tentang keberadaan April. Jadi mereka berpisah tanpa mengakhiri atau ada pembicaraan tentang hubungan mereka. Oke cus, gimana ceritanya? Saya berharap kalian bisa mengambil hikmah dari cerpen atau menyontoh perilaku yang baik dari cerpen ini, dan jangan ditiru jika ada yang kurang baik. Untuk kalian yang pengen lagi atau mau saya melanjutkan cerpen ini, tuliskan di kolom komentar jika kalian mau saya melanjutkan cerpen ini. Saya sudah punya rancangan kalau cerita ini, karena saya sudah memikirkan bagaimana kelanjutannya. Dan jika kalian berkenan, tulis saja di kolom komentar. Dan bagi kalian yang punya kisah-kisah atau pengalaman, bisa kalian share di email yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan untuk tahu kapan saya upload, silakan follow Instagram saya. Linknya ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu di cerita pendek berikutnya.